kembali lagi bersama Miss Anissa dalam pembelajaran tematik. Nah, Miss harapkan semoga Ananda tetap semangat ya dalam belajarnya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar pembelajaran hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini ya Nanda. Kita masih masuk ke dalam tema 1, subtema 2, tetapi masuk ke dalam pembelajaran 3. Yuk kita mulai. Coba Nanda perhatikan teks yang ada pada layar. Kita baca sama-sama ya. Pentas seni diadakan untuk merayakan Hari Kemerdekaan. Dalam acara pentas seni, Siti dan teman-teman akan menari. Mereka bersemangat mempersiapkan tarian. Inilah tarian yang akan ditampilkan Siti. Ya, Nanda coba perhatikan gambar tarian yang ada pada layar. Nah, gambar gerakan pertama ini adalah gerakan koordinasi antara kaki, kepala, dan tangan. Di mana gerakannya yaitu kepala menoleh ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Kemudian gerakan tangan yaitu tangan ditekuk dan tangan yang lainnya lurus ke samping secara bergantian. Kemudian gerakan kakinya yaitu gerakan membuka dan disilangkan beserta dijinjit dan ditekuk secara bergantian. Itulah gerakan yang pertama. Kemudian gerakan yang kedua adalah ini gerakan koordinasi antara tangan dan kaki, di mana gerakan tangannya yaitu telapak tangan dibuka lebar dan lurus ke bawah. Dan gerakan kakinya itu terbuka, kemudian disilangkan secara bergantian. Itulah gerakan koordinasi antara tangan dan kaki. Mari kita lakukan gerakan-gerakan tarian tersebut secara berurutan sesuai hitungan. Nah, tapi sebelum itu, Ananda harus melihat dulu video pembelajaran tentang gerakan-gerakan tarian tersebut. Yuk, mari kita simak dan lihat ya Nanda. Nana, sekarang saya akan mempraktekkan gerakan pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang balik kanan, hitung lagi 8, langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ingat tadi kaki saya menyilang ya anak-anak ya. Nah, sekarang gerakan yang kedua. Ya, sikap sempurna dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, lakukan ya anak-anak di rumah dengan penuh semangat. Kalian pasti bisa ya. Selanjutnya, Lani memperhatikan Siti berlatih menari. Ia juga ingin ikut menari. Apa sebaiknya yang dilakukan Siti? Coba Nanda jawab pertanyaan berikut. Apa Nanda? Ya, kita bahas sama-sama ya. Menurutku, sebaiknya Siti mengajak Lani untuk ikut menari. Nah, di sini kita akan membuat percakapan antara Siti dan Lani dalam mengajak menari. Nah, kita lihat ya Nanda, di mana Siti berkata kepada Lani, "Lani, ayo ikut menari bersama kami." Lani menjawab, "Iya, tetapi aku malu pada teman-teman Siti." Siti menjawab, "Tidak apa-apa, nanti kita bisa latihan bersama." Lani menjawab,
terima kasih Siti. Nah, itulah percakapan antara Lani dan Siti. Nah, Ananda juga bisa membuat percakapan di rumah antara Lani dan Siti dalam mengajak untuk ikut menari. Nah, ingat ya Nanda, dalam membuat percakapan, perhatikan percakapan apa yang akan kita bicarakan. Oke, Nanda? Selanjutnya, tidak hanya anak-anak yang sibuk, ibu-ibu pun sibuk mempersiapkan konsumsi. Ada 225 makanan kotak dan 252 minuman botol. Manakah yang lebih banyak? Nah, mari kita bahas sama-sama ya Nanda. Masih ingatkah Nanda sebelumnya Mi sampaikan bahwa cara untuk menentukan suatu bilangan lebih banyak atau kurang dari, maka kita harus membandingkan nilai angka pada ratusannya dulu. Jika ratusannya sama, kita bandingkan puluhannya. Jika puluhannya sama, maka kita bandingkan satuannya. Tetapi ketika ratusannya sudah tidak sama, maka kita sudah bisa membandingkan antara kedua bilangan. Nah, di sini mari kita bandingkan antara angka 225 dengan 252. Oke, Ananda? Nah, di mana 225 itu terdiri dari 220 ditambah 20 ditambah 5. Angka 252 terdiri dari 200 ditambah 50 ditambah 2. Nah, mari kita lihat ya Nanda. Yang pertama, kita lihat dulu angka pada ratusannya, di mana sama-sama bernilai 200. Nah, berarti kita belum bisa mendapatkan perbandingan kedua bilangan. Nah, kemudian kita lihat puluhannya, di mana nilai puluhan itu tidak sama, di mana ada nilai 20 dengan 50. Maka di sini terlihat bahwa 20 itu kurang dari 50. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil adalah 225 kurang dari 252. Gimana Nanda? Sudah paham? Nah, di sini perbandingan kedua bilangan dapat ditulis dalam bentuk simbol, di mana kurang dari atau lebih kecil dari dapat ditulis dengan simbol seperti ini. Ingat ya Nanda? Kemudian lebih dari atau lebih besar dari dapat ditulis dengan simbol seperti ini. Dan yang terakhir sama dengan dapat ditulis dengan simbol seperti ini. Jadi kesimpulannya dapat kita ambil seperti ini. Jadi dapat ditulis 225 kurang dari 252 dengan simbol seperti ini. Oke Nanda, kita masuk ke dalam contoh ya biar lebih paham. Bandingkan dua bilangan berikut dengan memperhatikan angka penyusunannya. Ingat, kita akan membandingkan angka 349 dengan 394. Oke, nah 349 terdiri dari 300 ditambah 40 ditambah 9. 394 terdiri dari 300 ditambah 90 ditambah 4. Nah, ingat kan Anda? Kita lihat dulu tempat ratusannya. Nah, di mana ratusannya itu sama-sama 300, berarti belum dapat perbandingannya. Kemudian ketika sama, kita lanjutkan dengan melihat puluhannya. Nah, di mana di sini terdapat perbandingan 40 dengan 90. Mana yang lebih kecil Anda? Ya, betul 40. Jadi bilangan 40 kurang dari 90. Maka kesimpulan yang kita ambil adalah
dengan simbol seperti ini. Dibaca 349 kurang dari 394. Begitulah untuk membandingkan bilangan yang kurang dari atau lebih kecil dari dengan simbol seperti ini ya Nanda. Kemudian kita masuk ke dalam contoh kedua, di mana kita akan membandingkan angka 668 dengan angka 662. Lihat ya Nanda, 668 itu terdiri dari 600 ditambah 60 dan ditambah 8. 662 terdiri dari 600 ditambah 60 ditambah 2. Nah, kita lihat dulu. Pertama adalah ratusannya, di mana ratusannya itu sama, yaitu sama 600 dengan 600. Kita masuk ke puluhannya. Nah, puluhannya juga sama nih Ananda, 60 dengan 60. Berarti yang terakhir kita masuk ke dalam satuannya, yaitu di mana ada angka 8 dan angka 2. Mana yang lebih besar Ananda? Ya, angka 8. Jadi bilangan 8 lebih dari angka 2. Nah, kesimpulan yang kita ambil adalah dengan membuat tanda seperti ini, yaitu dibaca jadi 668 lebih dari 662. Nah, begitulah Nanda dalam membandingkan bilangan dan membuat simbol perbandingannya. Gimana Nanda? Semoga Nanda bisa paham ya dalam membandingkan bilangan. Oke, sampai disinilah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat dimengerti oleh Ananda. Marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang diberkahi oleh Allah. Nah, Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya Nanda.